Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Damir Fasya dengan NIM 2210211075. Di sini saya akan melakukan penjelasan dari case 5 yaitu PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Nah, dimulai dari Tuan E yang berumur 58 tahun. Dia itu datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak napas yang memberat sejak 3 hari sebelum ke poli. Nah, lalu dilakukan anamnesis nih. Yang pertama dari riwayat penyakit sekarangnya, dia memiliki sesak sejak 2 tahun yang lalu, namun keluhannya tidak timbul dan juga sembuh jika berobat. Lalu batuk berdahak sejak 3 minggu yang lalu, dahaknya berwarna bening dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu setelah itu 4 hari yang lalu itu dia dahaknya berubah menjadi kuning. Yang bisa ditandakan berarti adanya infeksi dari bakteri ataupun patogen lain. Lalu untuk batuk berdahaknya juga ini bisa adanya hipersekresi mukus yang akan mengeluarkan mukus-mukusnya tersebut melalui dahak. Dan juga dia memiliki demam, bisa ditandai adanya infeksi juga. Lalu ada mudah lelah dan juga nafsu makannya turun. Tapi dia tidak memiliki nyeri dada berdebar maupun bengkak pada ekstremitas. Ini juga bisa mengeliminasi dari salah satu DD-nya atau diagnosis bandingnya itu berupa gagal jantung atau congestive heart failure karena salah satu gejala juga merupakan sesak yang memberat. Lalu untuk riwayat penyakit dahulunya ada hipertensi dan juga diabetes mellitus, berarti kita bisa mengeliminasi penyakit tersebut dan juga bisa mengeluarkan mereka dari faktor resiko. Lalu untuk riwayat penyakit keluarganya juga ternyata tidak ada dari keluarganya yang memiliki penyakit yang serupa. Jadi ini bukan merupakan genetik. Lalu untuk riwayat sosialnya ternyata dia merupakan pekerjaannya sebagai supir bajai, yang dimana supir bajai ini kan selalu ada di jalanan dan juga selalu terpapar oleh asap-asap dari kendaraan dan lain-lain. Lalu dia juga memiliki kebiasaan merokok sudah sejak 15 tahun yang lalu. Berarti kalau dari 58 tahun dia sudah merokok sejak 43 tahun lamanya. Dimana sehari-harinya dia 15 batang rokok per hari. Nah, ini masuk dalam treatment teksnya dia sudah sangat severe atau berat. Nah, untuk hipotesis yang saya ambil yang pertama ada PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik karena dari gejalanya sendiri ada sesak napas, ada batuk berdahak, ada demam, mudah lelah, adanya dahaknya berwarna kuning dan lain-lain. Lalu untuk riwayat sosial juga dia bekerja sebagai supir bajai dan juga merokok yang merupakan salah satu penyebab hipotesis dari PPOK ini. Lalu yang kedua ini untuk adanya asma bronkial. Karena apa? Karena tadi ada sesak napas juga yang sudah dari 2 tahun yang lalu. Dia juga sesaknya hilang timbul dan sering terpapar iritan juga ya berupa sebagai supir baja dan juga sebagai merokok dia iritan dan juga batuknya berdahak. Lalu ada bronkiektasis. Bronkiektasis ini dia memiliki riwayat sesak napas dan juga dahak kuning sejak 4 hari yang lalu dan juga mudah lelah dan juga demam. Ini yang keempat bukan CFH, diganti dengan ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Nah, dari ISPA sendiri ini diambil karena adanya sesak napas, batuk dan juga demam. Nah, lalu kita masuk ke dalam pemeriksaan fisiknya dilihat bahwa dia KU-nya sesak dan juga lemah, juga dia kompos mentis, dia berarti masih sadar. Dilakukan antropometri, ternyata didapatkan bahwa BMI-nya 15 atau sudah sama dengan underweight, sangat kekurangan. Lalu untuk tanda vitalnya dilihat bahwa tekanan darahnya normal, dia tidak ada hipertensi, suhunya dia tinggi atau febris, dia masuk ke dalam kategori demam. Nadinya juga dia 108 berarti sudah masuk ke dalam takikardi dan juga respiratory rate dia meningkat. Normalnya itu 16 hingga 20. Nah, untuk kepala dan lehernya tidak ada konjungtiva anemis maupun sklerotika icteric. Berarti tidak ada tanda-tanda anemia ataupun penyakit dari hepar. Lalu untuk JVP-nya dia normal 5+2 dimana normalnya tuh kurang dari 3. Jadi ini tidak ada tanda-tanda peningkatan JVP yang bisa meningkatkan eliminasi dari congestive heart failure juga. Untuk toraksnya dia simetris dalam keadaan statis dan diamis menggunakan otot bantu napas,
vokal fremitusnya melemah dan juga sela iga yang melebar, adanya hipersonor, terus juga vesikular melemah, ekspresi memanjang, rongkinya positif-positif, wheezing positif-positif. Berarti kanan kiri ada rongki dan juga wheezing. Nah, untuk rongki sendiri ini karena adanya bisa jadi karena adanya penutupan dari bronkus-bronkusnya adanya cairan atau mukus. Lalu untuk wheezing sendiri biasanya karena adanya bronkokonstriksi dari otot-ototnya. Nah, untuk jantungnya itu kalau tidak kuat angkat dan juga yang lain ada dalam batas normal, abdomen dalam batas normal dan juga ekstremitas tidak ada edem. Berarti bisa mengaminasi dari gagal jantung juga. Nah, untuk pemeriksaan darahnya, lab darahnya dilihat bahwa leukositnya meningkat, agak meningkat, tetapi tidak terlalu banyak. HB-nya masih normal, hematokritnya normal. Trombositnya juga ini di angka 200. Jadi harus dia normal. Nah, baik, berarti selain dari leukosit sendiri semuanya normal. Berarti leukosit ini tanda-tandanya infeksi juga. Lalu dilakukan ronsen. Nah, di ronsen ini terdapat bocoran bronkofesikular marking berkurang dan juga ada hiperaerasi. Nah, hiperaerasi ini berarti kebanyakan banyak udara di dalam paru-parunya. Nah, ini kenapa corakan bronkofesikular dan marking berkurang itu karena adanya udara tadi yang menyebabkan hilus-hilus tadi tidak terlalu terlihat karena terlalu banyak penuh oleh udara. Nah, setelah iga melebar dan diafragma letak rendah karena adanya udara juga tadi, dan juga jantung menggantung seperti pendulum atau teardrops karena adanya udara. Nah, untuk spirometrinya dilihat untuk mengukur pernapasannya, didapat bahwa VEF1 per FVC-nya itu 65%, di mana normalnya itu dia lebih dari 80. Lebih dari 70, sedangkan kalau 65% dia sudah masuk ke dalam kategori adanya obstruksi. Nah, untuk analisis gas darahnya dilihat bahwa pH-nya normal, PaO2-nya normal, saturasi oksigennya normal, sedangkan untuk PaCO2-nya dia naik dan juga HCO3- naik dan juga base axis-nya dia normal. Nah, ini bisa kenapa? Ini kalau PaCO2 ini meningkat berarti adanya asidosis respiratorik. Sedangkan HCO3 meningkat berarti dia sudah terkompensasi. Jadi untuk analisis gas darah ini dia asidosis respiratorik kompensasi sempurna karena pH-nya juga normal. Nah, dari sini dilihat bahwa kita mendapatkan bahwa dari orang tersebut itu memiliki obstruksi dari paru-parunya dan juga banyaknya udara ditambah ada sedikit infeksi dan juga untuk toraksnya terlihat tidak normal, ada rongki dan juga wheezing juga. Dia dapat diagnosisnya dia merupakan PPOK atau penyakit paru obstruksi kronik derajat 2. Kenapa derajat 2? Karena dari spirometrinya. Nah, untuk melihat spirometri itu harusnya untuk kategori PPOK dia spirometrinya harus tidak normal. Sedangkan di sini tidak normal 65%. Jadi kalau dalam kategori gold ini dia masuk ke dalam kategori sedang, yaitu derajat 2. Dia 50 hingga 80. Nah, ini juga nih obstruktif jika kurang dari 70, ini kurang dari 80 dan juga nah, ini untuk indikasinya dia juga ada sesak, batuk kronik, berdahak, adanya infeksi saluran napas berulang, adanya pajanan juga seperti asap rokok, asap dapur dan lain-lain. Dan juga dari riwayat keluarga PPOK, tapi tidak harus. Baik. Nah, berarti dapatkan bahwa diagnosisnya adalah PPOK derajat 2 sedang. Nah, lalu kita masuk ke bagian patofisiologinya. Nah, dari patofisiologinya dia dapatkan bahwa Tuan E berumur 58 tahun ini memiliki banyak sekali faktor resiko. Yang pertama dari usia degeneratif. Jadi dia usianya sudah lanjut usia dan sudah sangat tua sehingga sistem imun dalam tubuhnya akan semakin menurun. Salah satunya itu dari pembersihan silia dari paru-paru tadi. Di mana di silianya itu bisa jadi dia lebih kaku, akhirnya lebih susah untuk mengeluarkan mengeluarkan patogen-patogen oleh mukus. Jadi lebih susah, jadi pembersihannya terganggu dan juga akhirnya dia rentan terhadap infeksi. Nah, lalu untuk kebiasaan merokok, merokok sendiri seperti yang kita tahu dia memiliki toksin-toksin yang banyak seperti nikotin dan juga tar, di mana dia bisa merusak silia. Yang tadi silia itu memiliki bulu-bulu yang panjang dan juga dia bisa bergerak secara bebas untuk mengeluarkan mukus dan patogen keluar. Sedangkan jika dipapari oleh rokok ini, nanti dia sudah 40 tahun lebih, akhirnya menyebabkan silia-silianya tersebut akan menjadi pendek-pendek dan juga akan lebih kaku, jadi susah untuk bergerak. Lalu untuk rokok juga memiliki ROS atau meningkatkan reaktif species oksigen species, dimana dia juga bisa merusak-rusak sel.
Yang menyebabkan kedua ini menyebabkan sistem imun juga ikutan turun. Nah, untuk sosialnya dia juga super bajai, jadi terkena sering kena polutan dari asap kendaraan dan juga asap rokok, akhirnya terjadilah inhalasi patogen juga. Karena lebih gampang, jadi dia banyak polutan sehingga dia membawa oksigen patogen juga. Dimana ekonominya rendah juga yang menyebabkan nutrisinya tidak seimbang, jadi BMI-nya bisa lebih rendah. Dan juga sistem imunnya sangat turun menyebabkan banyaknya respon-respon inflamasi. Lebih gampang nih, jadi jika ada suatu infeksi akhirnya terjadi inflamasi, jadi lebih sering terkenanya inflamasi. Nah, respon inflamasi ini dari PPOK-nya dibagi menjadi dua bagian yang berbeda. Nah, untuk bagian utamanya itu ada bagian bronkitis kronik dan juga kalau ini bagian emfisemanya. Karena PPOK sendiri itu merupakan penyakit obstruktif ya, yang ditandai itu lebih seringnya oleh bronkitis kronik atau emfisema ataupun keduanya. Jadi dia bisa memiliki keduanya juga. Nah, untuk dari bronkitis kronik sendiri, jadi inflamasi ini akan menimbulkan stres oksidatif pada di bronkus nih. Jadi karena banyaknya paparan rokok dan lain-lain dan juga inflamasi, akhirnya akan menyebabkan kerusakan pada bronchial tree. Nah, bronchial tree ini apa? Ada di bagian bronkus dan juga bronchiolus. Jadi bronchiolus dan bronkusnya rusak, tadi silia-silianya rusak, dan juga karena dari rokok sendiri dia bisa sel epitelnya akan berubah menjadi squamosa. Akhirnya salah satunya dia gangguan pembersihan mukosiliar. Jadi tadi silianya lebih pendek, lebih kaku, akhirnya lebih susah untuk pembersihannya. Mukusnya jadi susah untuk dibersihkan, untuk dikeluarkan. Lalu karena banyaknya inflamasi dan juga banyak patogen yang masuk, akhirnya sel goblet ini harus mengeluarkan mukus nih. Sel goblet kan berfungsi untuk mengeluarkan mukus. Kan mukus fungsinya itu untuk mentrapping patogen dan dikeluarkan oleh silia. Tetapi karena patogennya banyak, jadi dia proliferasi dan juga hipertrofi kelenjar mukus karena banyaknya patogen yang masuk dan juga silianya sudah tidak berfungsi dengan baik, akhirnya mukus dikeluarkan dengan banyak nih. Nah, karena pembersihannya susah dan juga pembentukannya banyak, akhirnya terjadilah hipersekresi mukus. Nah, hipersekresi mukus ini dia bisa menyebabkan beberapa gejala. Yang pertama didengar dari auskultasinya terdapat rongki. Nah, rongki sendiri ini kan suara jika udara itu melewati bronkus tapi ada cairannya. Jadi dia melewati banyak cairan, akhirnya ada terdengarlah suara rongki. Lalu untuk dia juga bisa mengiritasi faring. Jadi karena banyaknya mukus, artinya faring bisa teriritasi, akhirnya mengeluarkan impuls-impuls ke medula oblongata di pusat batuk nih. Akhirnya dia batuk dengan banyaknya mukus, jadi batuk berdahak. Nah, mukus-mukus tadi juga yang tadinya tidak bisa dikeluarkan, akhirnya bisa menjadi media perkembangan bakteri yang sangat baik. Jadi bakteri bisa tumbuh di situ dan bereplikasi dan lain-lain, akhirnya bisa salah satunya menyebabkan infeksi dari sekunder. Akhirnya infeksi sekunder ini akan adanya fagositosis oleh sel-sel fagosis seperti makrofag dan lain-lain, akhirnya banyaklah sekali debris-debris dan mukus. Jadi dari sel-sel fagosit yang mati akhirnya berubah menjadi debris dan juga ditambah mukus tadi, akhirnya menyebabkan dahak berwarna kekuningan. Nah, dahak berwarna kekuningan ini akan menjadi batuk berdahak juga. Nah, hipersekresi mukus ini dia juga bisa membuat obstruksi dari saluran napas karena banyak sekali mukusnya. Nah, lalu sini juga karena ada kerusakan dari bronchial tree, akhirnya adanya pengeluaran dari sitokin yaitu berupa TGF beta atau transforming growth factor beta. Dia bisa mengaktifasi fibroblast karena tadi rusak kan, jadi harus mencoba disembuhkan nih, diperbaiki. Akhirnya diperbaikinya berupa fibroblast, jadi akhirnya membentuk fibrosis. Jadi dimana kita tahu fibrosis kan dia akan membuat jaringan kaku gitu, jadi menyebabkan airway remodeling. Salah satunya bisa menyebabkan wheezing. Jadi udara itu akan masuk ke tempat fibrosis tadi yang kaku, akhirnya dia bisa menyebabkan suara wheezing. Nah, lalu yang kedua ini kan untuk bagian bronkitis kronik, sedangkan di sini untuk bagian emfisema. Nah, inflamasi ini bisa terjadi di makrofag alveolar juga, di bagian alveolus ya. Jadi di alveolus banyak makrofag yang namanya makrofag alveolar. Karena banyaknya patogen, banyaknya inflamasi, akhirnya makrofag alveolar ini akan mengeluarkan sitokin pro-inflamasi. Karena dari patogen tadi, akhirnya dia bisa mengeluarkan TNF alpha dan juga interleukin 1 dan interleukin 4
interleukin 4, di mana dia bisa pertama kalau TNF alpha dan interleukin 1 dia bisa menyebabkan metabolisme asam alkadonat, di mana dia akan mengeluarkan prostaglandin E2, di mana prostaglandin E2 ini kita bisa masuk ke hipotalamus yang menyebabkan peningkatan dari set point dari tubuh. Jadi tubuh akan melakukan homeostasis untuk meningkatkan suhu nih agar sama dengan set point-nya, padahal set point-nya sudah dinaikkan. Akhirnya terjadilah demam. Nah, demam tadi di suhunya itu dia 38 derajat. Nah, lalu TNF alpha juga dia bisa menginduksi hormon-hormon leptin. Nah, hormon leptin ini dia bisa menginhibisi rasa lapar atau disebut juga dengan hormon rasa kenyang. Jadi menyebabkan nafsu makannya turun, akhirnya BMI-nya juga bisa turun karena nafsu makan turun, berat badan turun, akhirnya BMI-nya ikutan turun. Nah, interleukin 1, 4 dan juga TNF alpha ini juga bisa menyebabkan migrasi dari neutrofil. Jadi makrofag ini akan mengeluarkan sitokin-sitokin, akhirnya neutrofil masuk ke bagian alveolusnya. Nah, neutrofil ini dia akan mengeluarkan protease-protease yang bisa merusak alveolus. Nah, normalnya di alveolus juga memiliki antiprotease, tapi jika sudah terlalu banyak dan juga ini bisa menyebabkan protease ini malah lebih banyak nih, akhirnya bisa salah satu dari elastase yang bisa menghancurkan elastin di alveolus. Alveolus kan normalnya itu dia saat inspirasi akan mengembang dan saat ekspirasi akan kembali seperti semula. Tetapi karena serat elastinnya berkurang, akhirnya elastisitesnya menurun, dia daya recoilnya yang tadi yang mengembang dan menutup itu berkurang. Akhirnya saat dia inspirasi dia mengembang, tapi saat ekspirasi dia tidak bisa kembali seperti semula. Akhirnya terbentuklah enlarged airspace. Enlarged airspace ini contohnya seperti ini. Normalnya begini saat inspirasi ekspirasi, sedangkan kalau ini inspirasinya begini, ekspirasinya dia tidak bisa kembali seperti semula. Jadi harusnya yang tadinya begini nih, saat inspirasi jadi begini, dia nggak bisa begini lagi gitu. Nah, akhirnya adalah enlarged airspace. Jadi banyak sekali. Nah, untuk enlarged airspace ini ditambah dengan adanya luas permukaan alveolus. Jadi kan kelihatan ya dia lebih mengembang, jadi luas permukaan lebih gede. Nah, luas permukaan lebih gede ini akhirnya susah nih untuk melakukan pertukaran atau difusi oksigen CO2. Harusnya kan kalau alveolus itu dia lebih kecil ya. Jadi lebih gampang masuk. Sedangkan kalau di sini terjadi gangguan difusi. Salah satunya menyebabkan difusinya susah, akhirnya lebih banyak CO2 yang ada di darah, akhirnya tekanan juga di alveolus PCO2-nya akan lebih tinggi, akhirnya terjadi asidosis respiratorik. Salah satu tadi di AGD tadi kan. Nah, lalu di enlarged airspace tadi, jadi dia membesar, terus juga akhirnya saat dia ekspirasi itu udara tidak keluar secara sempurna, akhirnya masih banyak yang di situ. Jadilah terjadi obstruksi. Nah, ditambah dengan faktor airway remodeling, adanya hipersekresi mukus, salah satunya juga enlarged airspace, akhirnya obstruksi nih, akhirnya terjadi air trapping atau udara tuh terperangkap gitu. Kalau di enlarged airspace karena tadi tidak bisa keluar semua, akhirnya bisa air trapping dan lain-lain. Nah, dari air trapping ini akhirnya menyebabkan volume residu paru meningkat. Volume residu tuh saat kita ekspirasi volumenya tidak keluar. Jadi residu itu yang ada di paru-paru saja. Jadi saat ekspirasi ini volume residunya akan semakin meningkat. Akhirnya terjadilah hiperinflasi di mana paru-parunya itu lebih besar. Jadi lebih membesar karena banyaknya udara. Didapatkan bahwa dari penelitian fisiknya karena hiperinflasi tadi akhirnya sela iga bisa melebar, juga vocal frame itu menurun karena lebih jauh ya parunya. Hipersonor juga adanya vascular bed sound yang menurun dan juga ekspirasinya memanjang. Lalu untuk ronsen sendiri didapatkan bahwa ada corakan bronchopascular markingnya berkurang karena tadi banyak udara. Hiperaerasi karena banyak udara, diafragma letak rendah karena tertekan oleh udara, dan juga jantungnya seperti pendulum karena tertekan oleh udara juga. Lalu terjadilah gangguan ventilasi dan juga perfusi karena kan ventilasi ini tadi dari paru, dari alveolus kan untuk pengeluaran pertukaran oksigen, perfusi juga pertukaran oksigen. Karena susah tadi nih airway trapping, jadi banyak sekali CO2 dan banyak CO2 akhirnya ada kompensasi dari tubuh nih. Jadi dia harus meningkatkan oksigennya. Jadi dia respiratornya meningkat, akhirnya sesak napas lah dia. Nah, lalu salah satunya juga karena tadi susah untuk difusi, akhirnya perfusi oksigen ke jaringannya menurun. Jadi sel-sel akan harus melakukan metabolisme anaerob, di mana metabolisme anaerob ini memiliki ATP yang lebih sedikit daripada aerob, dan juga dia mengeluarkan asam laktat yang banyak ya, akhirnya bisa menyebabkan tubuhnya mudah lelah juga.
Nah, di sini bahwa dilihat bahwa tadi ada ya batuk berdahak kekuningan, rongki, wheezing, terus juga spirometrinya menurun karena tadi daya recoilnya menurun, BMI-nya turun, nafsu makan turun, demam juga sidosis sesak napas. Inilah merupakan patofisiologi dari PPOK. Nah, untuk tata laksananya sendiri bisa diberikan dari farmakologinya. Pertama itu bisa diberikan bronkodilator kerja singkat atau SA bronkodilator atau SABA. Ini untuk melakukan relaksasi otot polos, jadi dia bronkodilatasi. Terus juga bisa diberikan lagi jika diperlukan itu antikolinergik atau sama atau short acting muscarinic antagonis. Nah, ini berfungsi untuk menghambat refleks vagal, jadi dia mencegah adanya konstriksi lagi gitu. Nah, lalu bisa diberikan juga untuk kortikosteroid inhalasi karena banyaknya inflamasi tadi kan, kortikosteroid untuk antiinflamasi juga. Jadi dia bisa diberikan ICS ini untuk mengurangi inflamasi tadi. Dia juga bisa diberikan antibiotik karena adanya infeksi sekunder, salah satunya contohnya dari dahak kekuningan, dan juga bisa diberikan simptomatik obatnya seperti antipiretik, paracetamol untuk menurunkan demam. Nah, lalu untuk non farmakologinya yang pertama itu harus stop merokok nih. Merokok harus di stop, benar-benar di stop untuk PPOK ini karena tadi menyebabkan banyak kerusakan-kerusakan. Lalu bisa dilakukan konseling nutrisi karena dia BMI-nya rendah karena underweight juga, jadi dia bisa dilakukan konseling nutrisi. Baik, untuk patofisiologi PPOK dari saya sekian, terima kasih.